Ada seorang siswa yang lapor ke orang tuanya bahwa laptopnya hilang karena dihipnotis di jalan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat sahabatku semua yang sudah subscribe di channel ini, dan yang belum silahkan Anda subscribe dulu. Sangat terima kasih sekali. Cuaca hari ini habis hujan ya teman-temanku, sahabatku. Mungkin di tempat Anda juga hari ini juga hujan begitu. Jadi lumayan buat hati, buat pikiran jauh menjadi lebih adem karena didukung oleh suasana ya habis hujan begitu teman-teman. Sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, bagi Anda yang sudah menonton channel ini atau mengikuti channel ini yang lama ya, subscriber lama, tentu Anda tahu bahwa di channel ini kita membahas khusus tentang hipnotis, khusus tentang gendam, tentang ilmu pikiran ya, yang berkaitan dengan hipnoterapi. Bagaimana kita melakukan terapi pikiran terhadap orang lain dengan metode hipnotis. Bagi Anda yang sudah tergabung di kelas online, sangat terima kasih sekali. Dan yang belum, Anda bisa mendaftarkan diri. Anda bisa menghubungi nomor WA saya berikan di kolom video dan juga di deskripsi video di bawah ini ya. Hipnotis itu sendiri adalah ilmu yang menurut saya banyak membantu dalam kehidupan nyata kita ya teman-temanku, sahabatku. Jadi banyak sekali membantu dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin sering dialami manusia adalah satu, biasanya orang ini cenderung mudah stres karena banyak hal, misal pekerjaan, misal rumah tangga dan lain-lain, atau banyak hal di luar itu juga yang mempengaruhi imun tubuh kita juga teman-teman. Kalau kita stres, otomatis imun tubuh kita akan menurun gitu. Hipnotis sendiri sudah dipelajari oleh banyak kalangan profesional, mulai dari ahli misalkan pengacara, dari dokter ya, orang-orang kesehatan khususnya, para pengusaha, pebisnis, dan juga masyarakat umum lainnya. Sebab mereka paham dan sadar manfaat yang didapat ketika mereka ini memahami, bahkan bisa mengaplikasikan ilmu hipnotis ini untuk karir mereka. Misal saya ambil contoh untuk dokter ya, dokter gigi. Nah ini sering melakukan yang namanya hipnodentis, yaitu mengarahkan pasien agar ketika dilakukan proses misalkan cabut gigi tidak merasakan sakit tanpa obat bius dengan proses dihipnotis. Nah, bagi kalangan kesehatan yang lain, misalkan untuk membantu dalam proses khitan, ini juga bermanfaat. Kemudian dalam membantu proses persalinan atau melahirkan dengan proses hipnotis, maka ibu yang akan melakukan persalinan ini bisa disugesti agar tidak merasakan sakit, ataupun rasa sakitnya ini sangat minim sekali tanpa menggunakan obat bius begitu teman-teman. Dan banyak hal yang bisa dibantu oleh ilmu hipnotis itu sendiri. Untuk para marketing ya, mereka bisa mempengaruhi calon pembeli mereka agar membeli produk atau jasa dengan hipnotis ya. Artinya di sini bukan membuat orang tertidur kemudian disugesti, bukan. Namun kita bisa menggunakan hipnotis, yaitu proses halus atau percakapan terselubung. Kita bisa mempengaruhi alam bawah sadar calon klien kita agar mereka trust terhadap kita dan juga produk yang kita jual. Banyak hal sekali ketika Anda mengetahui manfaat dari belajar hipnotis ini sendiri ya, sangat luar biasa sekali. Menambah rasa percaya diri Anda
menjadi orang yang smart ya, waspada, tidak gampang percaya dengan omongan orang lain, Anda bisa mengoptimalkan pikiran Anda, terutama pikiran alam bawah sadar Anda. Karena dengan Anda mampu mengoptimalkan pikiran tersebut, Anda otomatis menjadi cerdas. Ya, cerdas itu beda dengan pintar, teman-teman. Kalau pintar itu hasil dari menghafal. Kalau cerdas ini kita dikasih masalah baru yang belum kita temui sebelumnya pun kita bisa paham dan bisa mencari solusi yang terbaik. Dengan hipnotis membuat diri dan pikiran kita itu menjadi jauh lebih tenang, karena kita masuk kondisi meditatif ya. Meditatif itu kondisi yang tenang sekali. Terjadinya adalah di pikiran alam bawah sadar, atau kalau bahasa ilmunya adalah kita masuk di gelombang theta. Nah, ada gelombang itu umumnya ada 4. Gelombang theta, gelombang pikiran sadar, gelombang alfa, gelombang pikiran rileks atau santai. Yang ketiga, gelombang theta atau kondisi trans atau gelombang hipnotis. Kemudian yang keempat adalah gelombang delta atau gelombang tidur. Nah, ketika orang-orang yang sudah biasa trans atau masuk dalam kondisi pikiran alam bawah sadar, yaitu masuk di area gelombang theta, maka otomatis orang tersebut bisa sangat menemukan rasa kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Untuk mencapai gelombang tersebut banyak hal, salah satunya bisa dengan cara meditasi. Ini yang umum dilakukan ketika orang belajar tentang ilmu pikiran. Ada juga ketika Anda sebagai seorang muslim sedang melakukan proses wirid, zikir, seperti itu juga sama, teman-teman. Ketika Anda larut dalam zikir dan wirid tersebut, Anda masuk dalam gelombang theta, sehingga Anda merasakan kenyamanan, kedamaian. Bagi agama lain juga mempunyai cara-cara yang sama, ya. Jadi hipnotis ini bukan aliran agama, sama sekali bukan. Hipnotis adalah murni ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bisa dipelajari oleh berbagai macam kepercayaan atau agama, atau bahkan orang-orang yang bahasanya ini orang-orang ateis pun bisa mahir melakukan hipnotis. Karena saya tegaskan kembali, tidak ada kaitan dengan agama apapun. Jadi ini murni ilmu pengetahuan, teman-teman, dan bisa ditranslate ke siapapun, bisa dipelajari ke siapapun, dan bisa juga diambil nilai manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Pemaparan tentang hipnotis Anda bisa mencari sendiri referensinya, baik itu dari buku, dari video-video, atau Anda searching di Google ya, apa itu hipnotis dan manfaatnya. Kalau ada kabar beredar yang di media massa, misalkan menghipnotis itu mengambil barang orang lain dan sebagainya, sebagai seorang praktisi hipnotis tentu saya sangat tidak sepakat ya. Karena apa yang diberitakan itu sangat bertentangan. Sebab orang yang memberitakan itu, saya yakin yang menulis juga atau yang mewartakan itu tidak tahu ilmu hipnotis, tetapi selalu mengambing hitamkan ilmu hipnotis. Seperti yang sudah saya ceritakan dahulu, ketika ada pengalaman, ada seorang siswa yang lapor ke orang tuanya bahwa laptopnya hilang karena dihipnotis di jalan begitu. Akhirnya apa? Orang rumah percaya ya, keluarganya percaya, orang tuanya percaya, kakaknya percaya bahwa adiknya tadi, siswa tadi yang seorang wanita atau perempuan tadi, laptopnya hilang ketika di jalan. Namun ketika saya menemui siswa tersebut dan saya lakukan proses hipnotis, saya menggali informasi yang benar di pikirannya, ternyata laptop tersebut bukan diambil orang lain, namun sengaja digadekan. Karena saat itu siswa tersebut ketika kelulusan ya, kelas 3 SMA begitu, uang pembayarannya dipakai untuk hal yang lain, sehingga dia menggadekan laptop untuk membayar uang tersebut. Nah, ini faktanya, teman-teman. Namun berita yang beredar, oh cewek ini dihipnotis, laptopnya hilang di jalan dan sebagainya. Jadi ini salah kaprah. Mungkin bagi Anda saat ini yang ingin berminat
ingin mempelajari lebih detail sekali tentang ilmu hipnotis, hipnoterapi dan lain-lain, namun Anda mungkin di tengah situasi pandemi seperti ini dan soal biaya pembelajaran dan lain-lain Anda mungkin belum mampu ya dari biaya normalnya, silakan Anda konsultasikan dulu di WA. Nanti kita bisa bicarakan. Saya akan memberikan diskon, namun tidak ke semua orang, hanya untuk case-case tertentu saja teman-teman. Karena ilmu ini sangat mahal ya. Siapapun yang belajar pasti sepakat bahwa ilmu ini mahal ya. Karena tidak semua orang bisa mengajarkan dengan baik dan benar. Tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Sampai jumpa ya. Terima kasih sebelumnya. Tetap semangat, enjoy, tetap percaya diri ya, dan jaga hati dan pikiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.